Selamat pagi. Eh, Nama saya Moklan dari Holy Spirit Institute College Thailand dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Josir. Pagi ini saya mau menjelaskan sedikit tentang konsep hipostatis. Kata Yunani hipostatis telah digunakan sebagai suatu istilah teknis sebagai perdebatan kristologis di akhir abad ke-4 dan abad ke-5. Dalam masa sebelum kekristenan, filsafat Yunani terutama Stoikisme telah menggunakan kata tersebut. Namun tulisan-tulisan awal kekristenan menggunakan kata ini untuk menunjukkan kenyataan substantif dan tidak selalu dibedakan artinya dari esensi atau substansi. Bahasa Yunani ousia, misalnya Tatianus dan Origenes menggunakan kata ini tanpa membedakan perbedaan tersebut. Walaupun secara harafiah dapat diterjemahkan sebagai substansi atau hakikat, akan tetapi hal ini menimbulkan berbagai kebingungan. Istilah hipostatis kemudian dapat diperjelas dan distandarisasi, terutama karena pengaruh dari bapak-bapak Kapadokia, secara khusus Santo Basilus Agung, berpendapat bahwa istilah hipostatis dan ousia tidaklah sama, dan kedua istilah tersebut tidak dapat digunakan tanpa pembedaan yang jelas untuk merujuk pada ketuhanan atau keilahian. Trinitas. Dalam penjelasan mengenai Trinitas, menggunakan istilah substansi biasa diterjemah menjadi kodrat, esensi, atau hakikat, atau menunjukkan kesatuan Trinitas dalam satu hakikatnya sebagai Allah atau ilahi. Sementara istilah hipostatis atau pribadi digunakan untuk menunjukkan perbedaan nyata antara ketiga pribadi Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian dinyatakan bahwa Trinitas adalah satu Allah dengan satu substansi atau hakikat ilahi yang sama dalam tiga pribadi atau hipostatis yang berbeda. Tritunggal yang sehakikat, homoousios, substantial trinity. Kodrat Yesus Kristus, istilah hipostatis dalam arti pribadi person, baru digunakan secara resmi sejak konsili Chalcedon tahun 451 untuk menjelaskan kodrat manusia dan kodrat Allah dalam diri Yesus Kristus. Persatuan hipostatis. Sejak awal mula kekristenan tidak sedikit ajaran sesat atau bidah yang menyangkal hakikat atau kodrat Yesus baik sebagai Allah maupun sebagai manusia, atau juga usaha penyederhanaan misteri kemanusiaan dan keilahian Yesus. Kira-kira demikian yang bisa saya jelaskan tentang konsep hipostatis. Dan demikian referen yang saya baca. Terima kasih. Salam.